Terbongkar rahasia rudal balistik Iskander Rusia mampu menembus jantung Ukraina. Hurrah! Rudal balistik jarak pendek Angkatan Darat Rusia Iskander M menjadi senjata andalan menggempur jantung pertahanan Ukraina ketika awal pecah perang pada akhir Februari 2022. Rudal itu telah digunakan Rusia secara ekstensif, bahkan Pentagon menyebutkan sebanyak 100 rudal diluncurkan hanya dalam jam-jam pertama pertempuran pada 24 Februari. Rudal balistik jarak pendek Iskander M yang dikenal di barat sebagai SS-26 Stone menurut angka resmi memiliki jangkauan 310 mil, sekitar 499 km. Jangkauan rudal balistik Iskander M ini mampu menembus berbagai wilayah Ukraina. Menetralkan serangan balistik merupakan tantangan besar, apalagi digempur dalam jumlah besar sekaligus. Kondisi ini tidak didukung kemampuan Ukraina yang hanya memiliki satu sistem rudal permukaan ke udara dengan kemampuan pertahanan anti rudal balistik. Ukraina hanya memiliki S-300V atau SA-12A Gladiator peninggalan era Soviet. Jumlah yang masuk layanan sistem S-300V Ukraina jumlahnya pun belum diketahui pasti. Jadi tidak heran dari ratusan rudal Iskander M yang ditembakkan Rusia hanya sedikit yang berhasil ditangkis. Dari keberhasilan rudal balistik Iskander M milik Rusia menghujani Ukraina, secara tidak sengaja membongkar rahasia kehebatan yang dimilikinya. Ternyata rudal balistik Iskander M dilengkapi perangkat pengecoh atau umpan yang berfungsi mengelabui radar dan pertahanan anti rudal lawan. Perangkat itu ditemukan secara tidak sengaja oleh Collective Awareness to Unexploded Ordnance atau CATUSO, sebuah organisasi komunitas pembuangan persenjataan peledak. Dari sejumlah foto perangkat pengecoh atau umpan itu terkesan sehingga dikira sejenis submunisi. Panjangnya kira-kira 16 inci, berbentuk panah dan dengan tubuh putih dan ekor oranye. Setelah diidentifikasi, komponen itu dikenal dengan alat bantu penetrasi yang biasa digunakan pada rudal strategis jarak jauh seperti rudal balistik antar benua. Nah, penggunaan komponen pengecoh pada rudal balistik jarak pendek Rusia itu cukup mengejutkan, terkesan sangat berlebihan. Namun Rusia diperkirakan tidak ingin rudal yang ditembakkan tidak sia-sia dan benar-benar mencapai target yang dibidik. Padahal rudal Iskander M dapat meluncurkan menggunakan lintasan kuasi balistik sehingga mampu bermanuver secara signifikan dalam penerbangan untuk menghindari pertahanan rudal yang lebih kuat. Rudal balistik Iskander M atau 9M723 yang berbahan bakar padat 9K720 membawa 6 perangkat pengecoh yang diletakkan di dasar badan rudal. Perangkat pengecoh itu berfungsi sebagai jammer untuk mengganggu pemancar frekuensi radar dan pengumpan sumber panas untuk membingungkan rudal ABM yang dipandu inframerah. Pejabat intelijen Amerika Serikat kepada New York Times menjelaskan bahwa umpan itu diaktifkan setelah rudal Iskander M ditargetkan oleh sistem pertahanan udara atau anti rudal balistik. Ini menunjukkan bahwa pengecoh dapat berfungsi setelah rudal Iskander M berada di bawah ancaman. Penggunaan umpan atau pengecoh dapat membantu menjelaskan mengapa senjata pertahanan udara Ukraina mengalami kesulitan mencegat rudal Iskander Rusia. Tulis New York Times dikutip Sindu News dari laman The War Zone. Penemuan perangkat pengecoh rudal Iskander M tentu menjadi rezeki nomplok bagi intelijen NATO dan sekutunya dari perang Rusia-Ukraina. Terlepas dari itu, Rusia seperti mengekspos kemampuan baru ini sekaligus menyediakan sampel perangkat keras untuk dieksplorasi lebih jauh. Putin tidak akan tunduk ke Barat, tegaskan tujuan Rusia di Ukraina akan tercapai. Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia akan mencapai tujuannya di Ukraina. Dia juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan tunduk pada upaya Barat
untuk mendominasi dunia dan memecah belah Rusia. Putin mengatakan Rusia siap membahas status netral untuk Ukraina selama 3 pekan perang Rusia-Ukraina. Ribuan orang telah tewas dan jutaan warga Ukraina mengungsi ke negeri lain. Dalam pidatonya kepada para gubernur dan menteri yang disiarkan pada Rabu, Putin mengakui sanksi Barat menyakitkan, namun dia bersikeras bahwa Rusia dapat menahan pukulan itu. Di masa mendatang, ada kemungkinan rezim pro-Nazi di Kiev bisa mendapatkan senjata pemusnah massal dan targetnya tentu saja Rusia, kata Putin seperti dilansir dari Al Jazeera, Kamis 17 Maret. Putin juga kembali menyebutkan bahwa para pemimpin Ukraina yang terpilih secara demokratis adalah neo-Nazi yang bertekad melakukan genosida terhadap penutur bahasa Rusia di timur negara itu. Dia mengatakan negara-negara Barat ingin mengubah Rusia menjadi negara ketergantungan yang lemah, melanggar integritas teritorialnya dan memisahkan Rusia. Jika Barat berpikir bahwa Rusia akan runtuh atau mundur, mereka tidak tahu sejarah atau orang-orang kita, kata Putin. Di balik pembicaraan munafik dan tindakan hari ini yang disebut kolektif Barat adalah tujuan geopolitik yang permusuhan. Mereka tidak menginginkan Rusia yang kuat dan berdaulat. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan lebih dari 3 juta orang menjadi pengungsi. Menurut perkiraan PBB, sekitar 726 warga sipil dipastikan tewas, namun jumlahnya diperkirakan lebih tinggi. Tolak desakan kritik invasi Rusia, PM Pakistan, Anda anggap kami budak? Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengecam kritik Uni Eropa terhadap negaranya karena penolakannya untuk berbicara menentang invasi Rusia ke Ukraina. Dia mengatakan negara-negara Eropa harus menghentikan kritik mereka terhadap Pakistan atas keputusannya untuk tetap netral dalam masalah ini. Anda anggap kami apa? Budak Anda? Bahwa kami harus melakukan apapun yang Anda katakan, katanya dalam rapat umum politik dilansir dari The New Arab. Komentarnya merupakan tanggapan atas surat tertanggal 1 Maret oleh 22 utusan asing yang berbasis di Pakistan yang mendesak Islamabad untuk menegur Moskow atas invasi ke Ukraina sebelum pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada 2 Maret. Pakistan akhirnya abstain dari pemungutan suara di UNGA, sementara mayoritas negara mengutuk tindakan keji Moskow terhadap tetangganya. Saya ingin bertanya kepada Duta Besar Uni Eropa, apakah Anda menulis surat seperti itu ke India? Kata Imran Khan yang mencatat bahwa New Delhi juga tidak secara langsung mengutuk Moskow. Pakistan berada di bawah tekanan untuk mengutuk serangan Rusia di Ukraina. Terlebihkan sempat ke ibu kota Rusia ketika invasi diluncurkan. Pakistan telah menjadi sekutu tradisional Arab Saudi dan Amerika Serikat.